Ada sekelompok laki-laki yang berencana mau melakukan pendakian gunung untuk pertama kalinya. Sampai akhirnya tiba hari keberangkatan. Dan saat itu mereka baru tahu kalau ada satu pantangan yang harus dipatuhi untuk semua pendaki. Tidak boleh membawa apalagi mengonsumsi minuman beralkohol di gunung tersebut. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka mengeluarkan botol minuman keras dari dalam tasnya. Dia buka botol minuman keras yang dia bawa dan dia minum sambil dia mengejek. Dia bilang, "Kalian ini orang kota kok percaya sama mitos?" Sekitar jam 2 pagi, pos penjaga gunung kedatangan ada seorang pendaki laki-laki yang kelihatan panik. Pendaki tersebut berkata ada seorang temannya yang sakit parah. Saat tim penyelamat sampai ke lokasi yang dituju, dan laki-laki itu berkata, "Teman kita sudah meninggal 1 jam yang lalu." Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Pamali. Yang dimaksud dengan pamali itu adalah larangan atau pantangan yang berhubungan erat dengan adat istiadat atau kepercayaan di daerah tertentu. Kadang orang yang gak berasal dari daerah yang sama suka menganggap pamali atau pantangan di suatu daerah itu mengada-ngada. Padahal beberapa pamali itu ada penjelasan logisnya. Misalkan gak boleh bersiul di malam hari karena katanya mengundang makhluk halus. Sebenarnya itu gak boleh karena mengganggu tetangga. Lalu duduk di depan pintu karena katanya akan menghambat jodoh. Sebenarnya kan karena orang terganggu, karena pintu itu akses keluar masuk. Terlepas dari benar tidaknya satu pamali, gak ada salahnya misalkan kita berkunjung ke satu daerah, kita menghormati adat istiadat yang ada di sana. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada sekelompok laki-laki yang berencana mau melakukan pendakian gunung untuk pertama kalinya. Mereka terdiri dari 3 orang laki-laki, usianya sekitar 25 tahun, dan mereka semua ini adalah teman satu kantor. Mereka ini tertarik melakukan pendakian karena terinspirasi dari sebuah video YouTube tentang pendakian gunung. Tapi bagaimanapun mereka juga sadar kalau mereka tuh baru pertama kali mendaki dan belum punya pengalaman sama sekali. Setelah berunding, melakukan riset, dan akhirnya mereka sepakat, mereka memilih ada satu gunung di pulau tempat mereka tinggal, dan gunung itu cocok untuk pendaki pemula yang belum pernah melakukan pendakian. Karena selain pemandangannya bagus, gunung itu nggak terlalu tinggi dan medannya juga nggak sulit. Gunung ini selain terkenal dengan pemandangannya yang indah, juga ada objek wisata berupa candi peninggalan kerajaan abad ke-9. Nah, mereka bertambah semangat. Mereka sudah membayangkan nanti setelah mendaki gunung, akan banyak foto-foto, cerita yang bisa mereka pamerkan di media sosial. Mereka mulai mempersiapkan perjalanan mereka dengan penuh semangat. Mereka latihan fisik, mereka membeli perbekalan, sampai akhirnya tiba hari keberangkatan. Mereka sebelum mendaki itu harus melapor dulu ke pos penjaga gunung. Dan saat itu mereka baru tahu kalau ada satu pantangan yang harus dipatuhi untuk semua pendaki, yaitu tidak boleh membawa apalagi mengonsumsi minuman beralkohol di gunung tersebut. Dan waktu mendengar alasannya, mereka sempat merasa bingung, ini benar nggak sih? Karena larangan ini berkaitan erat dengan mitos yang dipercaya
terjadi di gunung itu. Mitosnya adalah itu tentang raksasa yang katanya terkubur di bawah gunung. Jadi zaman dulu ada raksasa yang terkenal suka minum minuman keras dan dia hobi membuat onar. Sebenarnya agak aneh juga, kok ada ya raksasa yang senang minum minuman keras? Emangnya zaman dulu udah ada minuman keras? Tapi mitos adalah mitos. Jadi benar atau tidaknya, ya tergantung kita mau percaya atau tidak. Oke, kita lanjut ya tentang mitos ini. Jadi suatu hari si raksasa ini dia membuat ulah dengan menculik istri seorang raja dan itu memicu perang besar yang memakan banyak sekali korban jiwa. Karena raksasa ini juga sangat sakti. Dia nggak bisa mati walaupun diserang dengan berbagai senjata. Sampai akhirnya ada seorang satria sakti yang melumpuhkan raksasa ini dengan cara mengangkat sebuah gunung lalu menimbun raksasa ini di bawah gunung tersebut. Dan gunung itu adalah gunung yang akan mereka daki. Dan konon sampai saat ini raksasa ini masih hidup. Dan dia tuh hidup di bawah gunung tersebut. Dan katanya kalau dia mencium bau minuman keras, raksasa ini akan bangkit. Dan kebangkitan raksasa ini bisa membawa malapetaka bagi warga sekitar. Dan karena itu, warga tidak ada yang berani membawa minuman keras, apalagi sampai minum di sekitar gunung itu. Itu tadi cerita tentang mitos gunung tersebut. Oke, kembali ke cerita pendaki tadi. Si penjaga gunung menegaskan sekali lagi, ada tidak di antara mereka yang membawa minuman keras? Dan seluruh pemuda tersebut menjawab, tidak. Penjaga gunung ini kemudian mempersilakan mereka untuk memulai pendakian dan juga dia nggak lupa berpesan, tetap menjaga sopan santun. Ingat, sopan santun. Pendakian pun dimulai. Waktu matahari mulai terbenam dan hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk berkemah di sebuah tempat. Waktu mereka sedang memasak makan malam, tiba-tiba saja salah seorang dari mereka mengeluarkan botol minuman keras dari dalam tasnya. Ternyata salah seorang dari mereka diam-diam membawa minuman keras dan tadi dia berbohong sama penjaga gunung. Laki-laki ini beralasan dia perlu minuman keras itu untuk menghangatkan badan. Kan kalau malam gunung itu bisa dingin sekali. Waktu diingatkan tentang pantangan membawa minuman keras, laki-laki itu malah tertawa meremehkan. Dia buka botol minuman keras yang dia bawa dan dia minum sambil dia mengejek. Dia bilang, kalian ini orang kota kok percaya sama mitos. Kalau misalkan raksasa itu bangun, ya malah bagus. Kita ajak aja minum sama-sama. Kapan lagi minum sama raksasa? Dia tidak tahu kalau itu adalah awal dari bencana yang akan menimpa mereka semua. Sekitar jam 2 pagi, pos penjaga gunung kedatangan ada seorang pendaki laki-laki yang kelihatan panik. Pendaki tersebut berkata ada seorang temannya yang sakit parah. Temannya ini tiba-tiba mengeluh, badannya terasa panas dan susah digerakkan. Awalnya, teman-temannya ini mencoba memberi pertolongan. Tapi kondisi pendaki yang sedang sakit itu makin lama malah makin parah. Salah seorang temannya kemudian memutuskan untuk turun gunung menuju pos penjaga dan mencari pertolongan. Dan saat mendapatkan laporan ini, penjaga gunung segera menghubungi tim penyelamat untuk membantu mengevakuasi pendaki yang sedang sakit tersebut. Saat tim penyelamat sampai ke lokasi yang dituju, mereka mendapati ada seorang laki-laki yang sedang menangis di depan tenda
yang keadaannya tertutup. Dan laki-laki itu berkata, "Teman kita sudah meninggal 1 jam yang lalu." Dan saat anggota tim penyelamat masuk ke dalam tenda, mereka melihat ada jasad seorang laki-laki dalam kondisi tidur terlentang di dalam sebuah sleeping bag atau kantong tidur. Laki-laki tersebut sudah tidak bernafas dan saat diperiksa nadinya sudah tidak ada. Badannya juga sudah mulai kaku dan memang laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Tim penyelamat kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, jasad korban ini diperiksa oleh dokter forensik. Dalam pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tapi didapatkan bibir korban dan jaringan di bawah kuku korban berwarna kebiruan. Dan diduga kuat korban ini mengalami hipotermia. Jadi hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh menurun secara drastis akibat suhu dingin. Awal gejala hipotermia, biasanya penderitanya ini akan mengeluh kedinginan. Badannya bisa gemeteran dan giginya juga bisa bergemeletuk. Tapi semakin lama kalau nggak tertolong, kondisinya akan semakin parah. Karena kalau suhu tubuh ini menurun sampai di bawah 30 derajat Celcius, semua fungsi tubuh ini melambat kerjanya. Dari peredaran darah sampai pernafasan, dan ini menyebabkan kondisi penderitanya semakin lama semakin lemah sampai meninggal dunia. Teman-teman korban sempat heran, karena kata mereka, tadi itu korban mengeluh badannya panas. Dan dokter pemeriksa menjelaskan, saat itu korban merasa kepanasan karena jantung korban itu harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Dan kalau orang yang hipotermia sudah merasa tubuhnya panas, dia sudah mau mencapai tahap akhir. Dan pihak yang berwenang akhirnya berhasil menghubungi keluarganya korban. Saat mengetahui kejadian ini, keluarga korban sangat terpukul, tapi mereka menerima kalau kejadian ini adalah murni kecelakaan. Dan mereka menolak jasad korban diotopsi. Tapi teman-teman korban tetap harus memberikan keterangan pada pihak yang berwenang dan juga pada tim penyelamat. Jadi, menurut keterangan teman-temannya korban, awalnya mereka sedang makan malam sambil mengobrol. Suasana sedang menyenangkan, tapi tiba-tiba ada teman korban yang ngelihat korban ini tiba-tiba diam. Dan awalnya disangkanya itu korban kecapean. Dan waktu ditanya, korban ini mengeluh, badannya terasa panas. Teman-teman korban yang lain heran, karena saat itu udara di gunung tuh dingin sekali. Tapi korban terus mengeluh badannya terasa panas, dan tiba-tiba aja korban ini melepas jaket dan celana panjangnya. Sempat ada yang menyentuh dahi korban, dan saat itu dahi korban terasa dingin. Teman-teman korban mencoba memberi korban ini minum air jahe hangat, lalu menyuruh korban istirahat di dalam tenda. Saat itu ada seorang teman korban yang menunggui korban ini di dalam tenda. Dan kata teman yang menunggui itu, selama di dalam tenda, korban ini bicara tapi bicaranya meracau. Dan gak lama setelah itu, korban kehilangan kesadaran. Dan saat itulah teman-teman korban berusaha mencari pertolongan. Salah seorang tim penyelamat ada yang nanya, siapa di antara kalian yang membawa minuman keras? Karena waktu mereka memeriksa korban, ada salah seorang anggota tim penyelamat yang melihat ada botol minuman keras di dalam tenda. Teman-teman korban kemudian menjelaskan kalau saat itu korban diam-diam membawa minuman keras. Dan mendengar ini, tim penyelamat sangat marah.
Mereka menyayangkan sifat korban yang meremehkan pantangan di gunung. Padahal, setiap pantangan pasti ada alasan logisnya. Konsumsi alkohol secara berlebihan itu akan membuat peminumnya tidak bisa berpikir jernih, kehilangan keseimbangan, dan sangat rawan mengalami kecelakaan saat mendaki. Dan secara medis, minuman keras itu justru memperparah hipotermia. Memang, saat meminum minuman keras, tubuh kita akan terasa hangat. Tapi rasa hangat itu disebabkan aliran darah itu naik ke permukaan kulit yang mengakibatkan tubuh justru semakin cepat kehilangan panas. Pertolongan paling tepat untuk hipotermia itu mengganti baju yang basah dengan baju yang kering. Dan kemudian penderitanya boleh diberikan minuman hangat yang tidak mengandung alkohol. Salah seorang teman korban bilang, tadi itu mereka sudah memberi air jahe hangat ke korban. Tapi memberikan air jahe hangat itu nggak cukup. Karena saat itu kondisi korban sudah sangat parah dan diperburuk dengan minuman keras yang korban minum. Saat itu yang meminum minuman keras memang hanya korban. Karena kedua temannya korban ini menolak. Mereka takut melanggar pantangan. Selain itu, pertolongan lain yang tepat untuk mengatasi hipotermia adalah memberikan korban ini panas skin to skin. Caranya, korban diselimuti dengan selimut atau sleeping bag dalam kondisi korban ini tidak berpakaian. Setelah itu ada satu penolong dalam kondisi tidak berpakaian juga masuk ke selimut atau sleeping bag dan memeluk korban ini. Dan kalau dilakukan pertolongan itu, korban masih bisa selamat. Tapi sayangnya, kedua teman korban tadi nggak ada yang mau melakukan itu. Karena mereka merasa aneh. Masa sesama laki-laki berpelukan dalam keadaan tanpa pakaian di gunung? Harusnya mereka ini nggak merasa aneh, karena ini adalah tindakan untuk mengatasi kedaruratan medis. Dan para pendaki yang sudah berpengalaman pasti tahu kalau ini adalah pertolongan paling tepat untuk penderita hipotermia. Dan saat mereka harus melakukan ini, mereka nggak akan merasa aneh. Tim penyelamat menekankan, andai saja tadi mereka mau melakukan pertolongan skin to skin, kemungkinan besar korban masih bisa selamat. Tapi sayangnya, pada kasus ini semua sudah terlambat. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Yang pertama, kita belajar tentang bahaya meminum minuman beralkohol di cuaca dingin. Karena ini akan memperparah kondisi hipotermia. Yang kedua, kita belajar tentang adab dan tidak berperilaku sembrono dimanapun kita berada. Kadang memang larangan atau pantangan di sebuah daerah itu kesannya tidak masuk akal. Tapi ingat, saat kita berkunjung ke sebuah daerah, kita adalah tamu yang wajib menghormati aturan dari tuan rumah. Dan untuk teman-teman yang hobi berwisata alam, dimanapun kalian berada, hormatilah adat istiadat setempat. Tetap waspada dan semoga selalu selamat dimanapun kalian berada. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.